ini saya mengundang jemaat untuk duduk. Boleh penuhi kursi-kursi yang kosong, masih kosong di depan. Ayo maju-maju. Maju. Yang bersemangat bergairah untuk memuji Tuhan, boleh maju ke depan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang merasakan sukacita sore hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Siapa sumber sukacita kita? Yesus. Siapa sumber sukacita Tony? Yesus. Amin. Siapa sumber sukacita Welly? Yesus. Haleluya. Karena kalau Yesus sumber sukacita kita, sukacita yang dari Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yang percaya bahwa sumber sukacita kita, kalau Tuhan adalah sumber sukacita, maka sukacita kita tidak akan pernah berubah. Di segala musim hidup kita, mungkin terdengarnya mudah ya saudara untuk bersukacita. Tapi kalau bersukacita di dalam Tuhan saudara, mau baik buruk keadaan kita, hati harus tetap bersukacita. Haleluya. Boleh lambaikan tangan saudara yang bersukacita sore hari ini. Haleluya. Yang di rumah yang bersukacita boleh lambaikan tangan juga. Yang siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebab Dia Tuhan. Tuhan yang baik, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kami mau nyanyikan pujian buat Engkau Tuhan. Sebab Kau layak diagungkan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Semua kami merasakan kebaikan Tuhan. Yes, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia. Nyanyi lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yes. Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sama-sama nyanyikan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih Setianya. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. kasih setianya. Nyanyikan sekali lagi. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya.
Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Kami nyanyikan pujian ini bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Sebab Dia baik. Haleluya. Boleh kasih high five kiri kanan, katakan sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu nyata di hidup kami. Berikan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Oh, betapa jalannya, betapa lebarnya, kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, Kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri terima kasih Tuhan. hidup-Mu bagi Satu-satunya yang korbankan hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama-sama nyanyikan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Nyanyikan lagi. Oh, betapa dalam, Sungguh dalam, betapa lebar, sungguh lebar. kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku, anugerah
kasih Terima kasih. setiamu. Terima kasih Tuhan. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Haleluya. Betapa jalannya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Nyanyi sama-sama yuk. Yesus Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Halo semuanya, welcome to April. Dan berikut adalah Church News minggu ini. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. iCare is created for all of us. In iCare, we spend time together learning, eating, celebrating, and praying. In iCare, we build friendship. We will have iCare for this week. Please contact your iCare leader for more information. Halo Jemaat IFGF Wellington, pengumuman ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia sehubungan dengan pemilu tahun 2024. Pastikan diri Anda sudah terdaftar sebagai daftar pemilih sementara dengan melakukan pengecekan di website cekdptonline.kpu.go.id. Jika Anda belum terdaftar, segera hubungi Panitia Pemilu Luar Negeri Wellington. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan berpartisipasi sebagai pemilih. Gimana? Seru-seru kan event minggu ini? Jadi jangan lupa datang ya. Anyway, happy Sunday. God bless you all. Shalom. Shalom. Shalom jemaat IFGF Wellington. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya akan ingatkan persembahan ada di sebelah kiri sini. Dan bagi yang mau transfer ke rekening tadi sudah tertera di layar. Yuk kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Kami telah lalui Tuhan hari-hari kami bersamamu. Tiada pernah Engkau lepaskan kami Tuhan, setiap langkah kami Engkau pimpin, Engkau berkati dan Engkau berikan anugerah yang luar biasa kepada kami Tuhan, kepada keluarga kami dan kepada orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah ini Tuhan. Kau tahu kerinduan kami Tuhan datang ke bait-Mu. Kami hanya rindu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami dengan hati yang bergembira dan kerinduan hati Tuhan mau mempersembahkan persembahan kami. Ini yang kami terima dari Engkau Tuhan yang luar biasa dan akan kami persembahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, uang persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini dapat membantu pelayanan gereja FGF ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa penyembahan kami. Haleluya, amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita panjatkan doa Bapa kami. Yuk kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berkatilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita mau doa untuk anak-anak sekolah minggu. Yuk kita persilakan anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Mari kita angkat tangan kita memberkati anak-anak yang adalah generasi penerus. Mereka lah yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan karya-karya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita angkat tangan dan kita memberkati mereka. Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Mereka dari kecil Tuhan telah dibawa oleh orang tuanya untuk datang kepadamu Tuhan. Mereka dipersiapkan Tuhan untuk generasi penerus Tuhan yang akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, dengan rendah hati kami memohon berkat-Mu turun atas anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka akan tumbuh di dalam Engkau, tumbuh akan takut akan Engkau. Tuhan, kami juga percaya Tuhan, firman-Mu yang Kau taburkan melalui guru-guru sekolah minggu Tuhan akan tumbuh di hati pikiran mereka Tuhan. Biar benih-benih yang muda ini tumbuh Tuhan, mereka dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pula guru-guru sekolah minggu yang dengan sukacita, dengan rela hati untuk melayani mereka Tuhan. Biar Engkau pakai mereka Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan firman-Mu yang benar Tuhan turun atas mereka untuk memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang dekat dengan kami. Dia bukan Tuhan yang jaraknya sangat jauh dari kita. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Dia ada di hati setiap kita. Mari sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, tidak ada bandingannya di hidup kami Tuhan. Hati kami bersyukur, jiwa kami memuji-Mu, sebab Kau baik, sebab Kau baik, Saudara, saat kita menyembah Tuhan dengan nyanyian, dengan setiap perkataan dari hati kita yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, bukan kita sedang mengubah Tuhan, sebab Dia Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi saat kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, kita sedang masuk dalam proses perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau menyembah uang,
kita akan jadi sama seperti uang. Nilainya selalu berubah-ubah. Moodnya selalu berubah-ubah, saudara. Apapun yang kita sembah, tanpa kita sadari, diri kita, pribadi kita semakin sama, serupa dengan apa yang kita sembah. Tapi sore hari ini mari ambil tindakan. Kami mau menyembah Tuhan. Biar hidup kita yang diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang atur, Engkau yang jaga. Mari nyanyikan sama-sama. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. kasih-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Nyanyikan sama-sama, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan, Ku berjalan jalan kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang mari sambil hidup,
Akan semua masa Yes, Lord. depanku. Mungkin gelap yang kami lihat di depan kami, Tuhan. Akan takut. We have no idea apa yang akan terjadi di depan. Hidupku aman. Tapi kami taruh percaya kami di dalam Engkau. Kami mau berjalan. Ku berjalan dalam Firman-Mu kebenaran kami, Tuhan. sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil. Kami berjalan. Sebab hidup kami bukan karena melihat. Bukan situasi di sekeliling kami, Tuhan, Yesus, yang menentukan hati kami. Bukan keadaan di kiri, kanan, depan, belakang kami yang memutuskan hati kami. Sebab hidup ini kami bergantung dari setiap perkataan Tuhan. Apa kata-Mu di hidup kami? Angkat suara buat Tuhan. Kami percaya. Yes, Lord. Sembah-sembah. Yes, Lord. Amin, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Kau layak, Kau layak, untuk kami agungkan. Kau layak, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa di hidup kami. Kau yang berkuasa. Surga bumi, kau menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, Let us declare. kau menyembah Yesus, Sebab tidak ada nama lain Raja selamanya. di bawah kolong langit ini. Kau yang berkuasa. Surga bumi, kau menyembah Yesus, Raja segalanya. Amin. Kau yang berdaulat, surga bumi, kau menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa. Amin. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Yes. Kau yang berdaulat, surga bumi Amin. kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, Apapun musim hidup kami Tuhan. apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, Kami mau akui kuasa Tuhan. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu,
masa depanku terjaga di tanganmu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Terjadilah Tuhan kehendak-Mu. Your will be done. I sing forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing In your presence, forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Makasih ya Bapak, makasih atas segala berkat pertolongan-Mu bagi hidup kami semua. Percaya bukan kebetulan kita semua ada di sini untuk bisa datang, untuk mendengarkan, untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Itu sebuah karena kebaikan, kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, penyertaan-Mu selalu bagi hidup kami semua. Ya Bapak, saya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tikva, biar Roh Kudus yang pakai Tuhan. Roh Kudus sempurnakan segala perkataannya Tuhan, biar kami bisa mengerti dengan baik firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan bertumbuh subur di hati kami semua Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus pakai waktu ini Tuhan untuk mengajarkan kami firman-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan, perlindungan-Mu, atas segala kebaikan-Mu selalu bagi hidup kami semua. Sementara kami akan mau mendengar firman-Mu Tuhan, Kau siapkan hati kami semua, Kau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Di dalam Yesus kami doa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Selamat datang yang baru pertama kali datang di IFGF. Welcome to IFGF Wellington. Juga welcome back Tante Jenny. Udah lama. Hari ini kita akan dilayani oleh Tikva dari Palmerston North. Boleh tepuk tangan untuk Tikva, silakan. Thank you Tikva. Oh ya, thank you Pak. Oh, dapat teh pucuk. Shalom. Kurang keras. Shalom. Minta tolong yang di belakang ini ekonya kecilin dikitnya, feedback. Oke, terima kasih. Boleh kita doa lagi sekali? Boleh? Kalau nggak boleh juga aku tetap doa kok. Ya, mari kita doa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan kesempatan sore hari ini. Hamba minta Tuhan yang bekerja Tuhan di hati setiap kami. Roh Kudus yang jam hati setiap kami Tuhan. Berdoa buat setiap hati yang lelah Tuhan, yang gelisah. Biar Tuhan kasih kekuatan baru, kasih pengharapan baru Tuhan. Biar kasih Tuhan boleh mengalir dalam hati, dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar firman yang disampaikan Tuhan, boleh disampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Bisa kami mengerti Tuhan, Roh Kudus ajar kami untuk mengerti. Dan bantu kami Tuhan untuk pakai firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom, asik. Siap buat dengar firman Tuhan? Oke, waktunya masih lama. Oke. Jadi, sepanjang bulan April ini kita belajar ada sebuah tema yang namanya Sign Me Up. Benar temanya di Wellington sama? Ya, harus amin ya. Kalau temanya beda aku nggak punya khotbah yang lain, adanya ini. Jadi aku ngecek di Instagramnya IFGF Welly, kan Wellington rajin ya ngepost tiap minggu tuh ringkasan khotbahnya ditaruh di Instagram.
Terus aku bandingin sama materi yang emang kita dapat dari IFGF Global buat dikotbahin. Aku lihat, waduh ini udah disapu habis nih materinya. Sama Kak Jack udah disikat, sama Ko Antoni udah dihabisin juga, terus ini mau khotbahin apa hari ini. Tapi puji Tuhan, jadi firman hari ini kalau kita belajar di minggu-minggu awal itu ibaratnya kita makan main course-nya gitu ya. Di Welly pasti sering makan steak, orang Welly pasti. Kalau biasanya kita makan main course, hari ini firmannya dessertnya. Jadi pelengkap. Tapi firman Tuhan itu dessertnya nggak bikin diabetes, tapi manisnya bertahan dan bikin kita tetap sukacita, oke? Amin. Di Sign Me Up ini, kalau aku baca materinya, itu tuh kita belajar tentang gimana kita ngikut Tuhan Yesus, benar ya? Benar? Benar. Tentang pikul salib, benar ya? Wah ini berat nih. Tentang menyangkal diri, waduh. Terus udah gitu ada lagi kemarin tuh ada di kilasan apa di rangkuman khotbahnya yang di IG ada duit diremes, waduh harus bayar harga, aduh matiin udah pikul salib, menyangkal diri, bayar lagi, ya kan? Jadi kayaknya ngikut Tuhan tuh berat. Terus ada tulisan lagi komitmen, aduh bayangin tuh pikul salib, ya kan? Itu yang lagi pikul anak aja lama-lama capek tuh pasti di belakang bentar lagi duduk, gimana pikul salib? Terus menyangkal diri, aduh. Terus bayar lagi, nah. Udah bayar harus komitmen. Jadi subscribe-nya seumur hidup, waduh. Gimana nih Tuhan, lifetime subscription gitu ya. Tapi hari ini kita bicara sesuatu yang Tuhan Yesus sendiri bilang di Alkitab gitu. Oh ya, plus tambahan kita belajar dari kisah 2M, Maria dan Marta, benar ya? Di sini dapat juga nggak Maria dan Marta? Dapat, ya kalau belum dapat aku khotbahin yang itu. Tapi udah dapat ya udah skip. Jadi hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang kalau kita googling atau cari di YouTube ini termasuk tema khotbah yang jarang dikhotbahin. Kesannya kurang holy itu kalau ngomongin ini. Ntar ini tes dulu, nyalain dulu. Nah judul khotbahnya upah mengikut Yesus. Wah, kesannya kurang rohani ya. Ikut Tuhan kok nyari upah, bener gak? Kok hitung-hitungan sih sama Tuhan, Tuhan tahulah Tuhan pasti ngasih, bener gak? Kok ada upah, ada reward gitu. Tapi sebenarnya upah atau reward ini adalah sesuatu yang kita semua pengen, bener gak? Ada yang di sini kerja gak mau digaji, ada seumur hidup volunteer aja. Gak ada ya, aku juga gak mau. Malah nyari kerjaan tuh kalau dicari di TradeMe, misalnya aku nyari kerjaan di TradeMe, itu pilih pertama salary-nya dulu. Iya dong, harus salary dulu, hitung tagihannya sekian, oh salary-nya minimal sekian. Jadi reward-nya dulu. Tapi kayaknya kalau di gereja ngomong reward tuh, aduh kurang IFGF Wellington banget gitu. Kurang IFGF banget, kita udahlah volunteer aja lah gitu ya. Aku punya cerita sedikit sebelum kita masuk ke ayatnya. Jadi bicara reward ini anak-anak di Palmi, oh BTW by the way yang belum tahu, aku biasanya gereja di IFGF Palmerston North, sebuah kota yang sedikit lebih menarik dari Welly, hiburannya sedikit lebih banyak, makanannya juga sedikit lebih enak. Kalau nggak percaya silakan ke sana. Jadi beberapa bulan lalu kayaknya anak-anak Palmi itu kan aktif berolahraga, bisa dilihat dari bentukannya ya. Rajin olahraga gitu. Terus tiba-tiba kita diundang. Waktu itu aku nggak ikut, tapi teman-teman yang cerita di situ, banyak atletnya di situ yang kebetulan anak-anak ex-Welly juga, atlet-atletnya di Palmi. Ada undangan, yang undang dari Wellington, aku nggak perlu sebut namanya karena ini ceritanya nanti jadi sad ending ya, kasihan orangnya. Kita nggak boleh gibah di gereja, nanti aja setelah ini boleh diomongin di luar. Terus orang ini bilang gini, ayo guys kita ikut lomba. Waktu itu di Auckland ada pokoknya tanding heboh, ada basket, ada badminton, ada kalau nggak salah futsal. Ada lomba tuh, oh anak-anak muda ikut semua, oke ikut. Hadiahnya apa, bener nggak? Oh dari Palmi jauh-jauh ke Auckland, udah naik bus ya kan, yang kerja udah ngambil day off, mungkin dia bilangnya sick leave padahal mau main bola. Yang kuliah udah nggak masuk kelas, ini mau main nih. Hadiahnya apa? Terus yang ngajak ini bilang, oh nanti dapat ini per game,
per cabang. Kalau juara 1 dapat $500 per cabang. Bayangin, wah student apalagi anak-anak Palmi itu langsung ngitung, wah 500. Kalau kita beli nasi goreng ya kan, sama mungkin ya bir 1 orang 1 botol misalnya ya. Oh oke nih, bisa party nih kita nih. Itu baru 1 cabang, minimal futsal tuh Palmi udah megang, pastilah. Pasti megang tuh. Basket bisalah kita cari hire pemain dari luar gitu kan, nanti bagi hasil bisalah menang. Badminton ya kalau kemurahan Tuhan dapat juga bisa. Jadi minimal 500 nih udah di tangan. Oke, gas berangkat. Anak-anak berangkat tuh mereka main, bahkan katanya sampai di semifinal itu yang futsal menang 12-0, bayangin. Saking semangatnya, ini benar, 12-0 loh. Wah semangat, wah ini udah juara ya kan, top skor, wah $500 lumayan nih, udah mikir mau beli ini, mau beli itu. Terus sampai juara, hadiahnya ternyata yang dikasih adalah voucher Gongcha. Yang lebih menyedihkan lagi, vouchernya buy one get one. Jadi harus beli dulu, terus dapat gratisan. Tapi dari cerita ini kita belajar gimana reward tuh bikin semangat, benar nggak? Oh pokoknya $500 nih, urusan nanti mau investasi bodong nggak apa-apa, pergi dulu. Pokoknya kalau orang Surabaya bilang bondo nekat, budal se gitu ya, berangkat dulu ya. Budal se ini yang translatein bisa nggak? Budal se itu please ya, let's go gitu ya, budal se. Itu cerita gimana reward itu sangat mempengaruhi kita sebagai manusia. Di Alkitab sendiri ada 3 Injil yang mencatat judul ini, upah mengikut Yesus. Hari ini kita baca 1 aja. Tapi untuk ngerti tentang upah mengikut Yesus, kita perlu baca nanti dari 1 judul juga sebelum ini. Jadi yang punya Alkitab silakan dibuka dari Markus 10, ayat 17 sampai ayat 31. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Nanti ayat yang ganjil silakan para pria membacakan. Ayat genap minta tolong kaum wanita. Oke? Siap? Enggak siap. Siap? Siap, oke. 17, yuk kaum pria. 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 18 perempuan. 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. 20. 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya 1 lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22. 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." 24. 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26. 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." 28. 29. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya." 30.
31 sama-sama ya. 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Jadi ini dua judul yang berbeda, tapi karakternya kurang lebih sama tokohnya ya. Jadi di ayat tadi yang 17, ini kalau di sini cuma bilang ada seorang berlari-lari, tapi kalau dibaca nanti di perikopnya, itu ditulis judulnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Terus di versi yang lain, di Injil yang lain ditulis orang ini bukan cuma kaya, tapi dia orang muda dan kaya. Oke? Terus kita akan sampai kepada konflik di mana setelah Tuhan Yesus bilang alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, ayat 24, murid-muridnya tercengang ngelihat itu. Kenapa murid-muridnya tercengang? Karena murid-muridnya nggak kaya. Mereka bayangin, Tuhan yang kaya aja nggak bisa masuk situ, gimana kita? Ya nggak? Tiketnya berapa tuh Tuhan? Gitu ya. 25, Tuhan Yesus bilang, ini kita sering dengar, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26, murid-muridnya makin heboh, waduh ini unta masuk lubang jarum gimana ceritanya? Terus mereka nanya, terus siapa yang bakal diselamatkan Tuhan? Terus Tuhan Yesus jawab gini ya, di ayat 27. Nah kita mulai ayat 28, judul hari ini, upah mengikut Yesus. Perlu kita garis bawahi bahwa kita melayani bukan karena upah, benar ya? Benar? Yang pelayanan, apapun itu bentuknya bukan karena upah, benar ya? Kita kan volunteer ya di sini, nggak ada yang digaji kan, aku juga sama. Oke? Kita melayani bukan karena upah. Melayani itu dengan tulus ikhlas, ya kan, nggak hitung-hitungan sama Tuhan, gitu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan cerita ini ada di Alkitab, bahkan sampai di 3 Injil yang berbeda, berarti ada pesan Tuhan buat kita, gitu. Di ayat 28, jadi murid-murid ini bicara ke Tuhan Yesus. Diwakili oleh seorang murid yang kayaknya jadi juru bicara ini, namanya Petrus. Dia bilang gini ke Yesus, Tuhan, kami ini udah ninggalin semuanya loh. Ingat Petrus ngomong gini setelah tadi ada orang kaya yang bilang, Tuhan aku udah ngelakuin 10 perintah Allah lewat. Semua Taurat beres Tuhan, udah checklist semua. Terus Tuhan bilang, jual semuanya, ya kan? Jual semuanya, terus kesini ikut aku. Terus Petrus bilang, Tuhan, ingat loh, aku udah lepasin perahu, udah dilepasin loh Tuhan. Aku kan nelayan nih, perahu udah di sana, udah lewat. Jala ikan udah nggak ada. Istri anak mungkin ditinggal Tuhan. Ikut Tuhan Yesus loh tiap hari loh. Mereka ini ikut Tuhan, literally Tuhan jalan kemana, mereka ngikut. Jadi Tuhan Yesus jalan, di situ ada Petrus, ada Yohanes, semuanya ngikut gitu ya. Tuhan tidur, mereka ngikut tidur. Jadi mengikut, benar-benar ngikut. Terus mereka nanya ke Tuhan, Tuhan, aku udah ninggalin semuanya loh. Dan ngikut Tuhan. Terus kira-kira di ayat ini tuh dia mau nanya gini, masa gak dapat apa-apa sih Tuhan? Ya enggak? Bagi dikit boleh kali, ya enggak? Tuhan kan keren nih, bisa bikin mujizat nih. Ntar kalau terkenal bolehlah aku manajernya gitu ya. Tuhan kan bisa jadi raja nih di Israel. Kalau Tuhan raja aku menteri bolehlah. Ikut Tuhan loh, boleh gak minta gitu? Boleh dia ikut Tuhan tiap hari. Ya enggak? Jadi dia nanya gini nih, Tuhan aku udah ninggalin semuanya loh. Orang kaya tadi gak ninggalin duitnya, dia gak berani. Kita yang ber-12 ninggalin semuanya loh Tuhan. Buat ngikut Tuhan. Dapat apa? Kira-kira nanya ke Tuhan, wani piro gitu ya. Aku yakin mungkin di sini, di antara jemaat yang baik hati di sini, gak ada yang berani nanya langsung gini ke Tuhan, benar ya? Sungkan gitu. Kita tahu diri semua ya kan? Gak berani nanya gini ke Tuhan. Tapi mungkin kita nanya dalam bentuk yang berbeda. Aku cerita diri sendiri aja ya. Kalau ceritain orang terus kasihan. Ceritain diri sendiri. Jadi waktu aku kuliah di Palmi 2018 sampai 2021, terus programnya karena ada praktek harus terbang, terus sementara minggu kan mau gereja ya sebagai anak Tuhan yang baik. Asik. Jadi aku bilang ke instrukturnya, udah aku minggu off lah, gak usah terbang. Mau cuacanya bagus kayak, mau sky clear, mau gak ada angin, mau apa, minggu off. Biar gereja, kesannya holy ya, luar biasa ya, ini idaman nih. Wah, mantap, luar biasa, ya enggak. Terus dalam hati tapi gini,
Tuhan tahu dong, aku udah berkorban dong, ya nggak sih? Tuhan tahu lah aku minggu udah bela-belain loh Tuhan, minggu ke gereja. Nggak cuma ke gereja, pelayanan. Waktu itu kebetulan ngekos sama pendeta, yaitu Ko Henry. Di sini mungkin banyak yang kenal. Aku tinggal sama pendeta loh Tuhan. Jadi minimal bantu angkat-angkat, oke lah. Bantu loh Tuhan, ya nggak? Minggu ke gereja paling awal loh Tuhan. Sampai sekarang yang pegang kunci gereja, aku datang paling awal, pulang paling akhir. Jadi waktu itu aku doanya, Tuhan masa datang awal, pulang paling akhir, nggak diperhatiin, ya nggak sih? Dalam hati, tapi ini kan kita nggak berani ngomong. Karena kita orang Kristen yang suci, ya kan, yang baik hatinya, tahu tata krama gitu ya. Sama Tuhan nggak berani ngomong. Terus satu kali, kayaknya itu 2020 deh, 2020 menjelang setengah tahun ke akhir 2020, zaman-zamannya COVID tuh. Akhirnya setelah reputasi yang sangat baik, ada satu ujian aku fail waktu itu. Waduh, begitu fail, yang disalahin paling gampang kan gak mungkin nyalahin diri sendiri dong, kan saya pintar. Pintar, rajin belajar, rajin ke gereja, wah nyalahin paling gampang siapa? Ya gak kelihatan, Tuhan. Tuhan gimana sih? Minggu gereja loh, udah Sabtu kita latihan musik. Waduh, kalau Palmi itu latihan musik, dari ngantuk sampai ngantuk lagi belum beres latihannya. Sabtu udah latihan musik ya kan, belum kalau khotbah berarti Senin sampai Jumat mikirin khotbah, Minggu gereja Tuhan, belum kuliah. Masa Tuhan kasih sih ini fail? Rewardnya mana nih Tuhan? Masa nggak diperhatiin? Mungkin kita di sini pernah bertanya gitu tapi dengan cerita yang berbeda-beda. Ceritaku lumayan sepele. Masalah kuliah, itu satu paper tinggal ngulang. Lulus juga akhirnya. Tapi kita semua mungkin dalam hidup pernah nanya, Tuhan masa sih aku gini nggak diperhatiin? Aku doa buat yang baik loh Tuhan, aku nggak berdoa minta Lamborghini, enggak loh. Aku cuma minta sakit ini aja sembuh. Gitu. Cuma minta batuk, ini sembuh Tuhan. Masa nggak dikasih? Aku ikut Tuhan loh. Kurang lebih sama kayak yang Petrus nanya ke Tuhan Yesus pada waktu itu. Di ayat 29 Tuhan Yesus jawab, kita udah baca tadi. Jawabannya Tuhan Yesus tuh keren. Ya kan? Mungkin kita pikir kalau kita nanya gini ke Tuhan, Tuhan akan bilang, Petrus kamu gak tahu malu. Ngaca dong. Kamu tidak tahu diri. Gitu ya. Teganya kamu nanya gitu. Lu pikir lu siapa? Nanya-nanya gini. Tapi Tuhan gak jawab gitu. Tuhan kasih jawaban, yang jawaban ini gak cuma buat Petrus, plus aku yakin waktu itu ada Yohanes, Andreas, Yakobus, termasuk Yudas Iskariot, semua ada di situ, mereka diam aja gak berani nanya. Mungkin mereka punya grup WA, mereka ngechat ke Petrus, Pet tolong tanyain ya. Kita gak berani ngomong, lu aja sana mewakili gitu ya. Tuhan Yesus jawab di ayat 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Tuhan gak marahin Petrus karena nanya gitu. Tuhan jawab gini, dan jawaban ini bukan janji dari saya ke saudara-saudari di sini. Oh, kalau di sini aku bisa bilang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Asik. Kalau di Palmi gak bisa anak muda semua soalnya. Ini bukan janji dari aku, tapi ini janjinya Tuhan Yesus ke kita, yang ngomong Tuhan Yesus, oke? Tuhan bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa? Setiap orang. Yang apa? Ada syaratnya, yang karena aku dan karena Injil. Yang karena aku dan karena Injil. Kita berhenti dulu di sini. Karena berkat Tuhan itu ada yang universal, semua orang dapat. Apa misalnya? Oh, matahari pagi nongol, semua dapat. Nggak perlu mati karena Injil, semua kena matahari pagi. Kalau Weli lagi ada mataharinya. Kalau ada berkat angin kencang, semua kena. Bener nggak? Nggak harus ke gereja buat dapat angin kencang. Ya kan? Ada berkat, misalnya apa? Oksigen misalnya. Oh, orang Kristen tuh jago kalau nyebutin hal-hal bersyukur tuh. Coba sebutkan satu alasan untuk bersyukur. Bersyukur dikasih napas kehidupan. Ya, wah, jawaban klasik orang Kristen. Itu jawaban malas mikir. Bersyukur dikasih napas kehidupan. Tapi ada berkat yang hanya Tuhan kasih, ada upah. Ini Alkitab yang bilang. Cuma buat pengikutnya Tuhan Yesus. Ada berkat khususnya. Jadi buat kita di sini, ada upah khususnya loh. Yaitu Tuhan bilang, yang karena aku dan karena Injil. Telah meninggalkan. Meninggalkan apa? Oh, ini Tuhan Yesus ngomong lumayan jelas. Tuhan gak bilang ninggalin semuanya, enggak. Tuhan bilang meninggalkan rumahnya. Ini hal yang penting, benar gak? Walaupun hari-hari ini kalau aku lihat, terutama kalau sering ikutin di Twitter, ada yang namanya Elon Musk. Tahu ya? Manusia kaya itu. Kalau di Jawa jadi Mas Elon namanya. Mas Elon ini bilang, oh kayaknya kita nggak perlu rumah, kita ngeren aja. Ternyata setelah dihitung-hitung lebih
Lebih oke ngerent daripada kita punya properti sendiri. Tapi tetap aku yakin setiap orang di sini berusaha punya rumah. Kalau bisa habis satu, nambah satu lagi. Bener nggak? Habis satu, nambah lagi satu. Kalau bisa kontrakin. Gitu ya. Kalau di Indo tanah kosong, bikin kos-kosan. Bener nggak? Sewain, kontrakan, semua. Buka ruko. Pokoknya, tapi Tuhan bilang, meninggalkan rumahnya. Gampang nggak ninggalin rumah? Nggak gampang, susah. Apalagi ninggalinnya karena Tuhan dan karena Injil. Terus Tuhan bilang, ninggalin siapa lagi? Saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan. Ini gampang nggak ninggalin saudara? Oh gampang, kalau saudaranya ngeselin, gampang. Gampang, aku pengen keluar dari rumah ini Tuhan, saudaraku, wow, bencek no kalau bahasa Surabayanya. Ngeselinnya pol. Aku lihat dia tuh kayak pengen bersin aja tiap kali lihat dia. Kalau bisa meninggalkan, gitu ya, ninggalin saudara. Ibunya atau bapaknya, oh bisa. Anak-anak yang kepahitan, oh pengennya keluar rumah aja nih. Terus apalagi? Anak-anaknya atau ladangnya. Jadi ini mencakup semua. Anak-anaknya dan ladangnya ini menurutku lumayan unik karena di Alkitab kebanyakan yang datang ke Tuhan Yesus, terus minta anaknya disembuhin itu ibu-ibu. Biasanya. Jarang, di Alkitab tuh jarang nulis bahwa bapak datang minta Tuhan sembuhin anak saya, nggak pernah. Bahwa bapak itu datang ke Tuhan Yesus minta sembuhin karyawannya. Itu ada. Hambanya, itu ada. Silakan cari sendiri, ini PR-nya ya. Jadi hal yang penting buat seorang bapak, buat seorang ibu, buat seorang anak, buat seorang manusia, Tuhan suruh tinggalin. Karena Tuhan Yesus dan karena Injil. Terus Tuhan bilang gini, ada berkatnya di ayat 30. Oke, bentar. Sebelum kelewat, apakah ketika Tuhan bilang meninggalkan, artinya kita benar-benar setelah ini semua packing, terus keluar dari rumah kan enggak ya? Tolong jangan dilakukan ya. Terus semuanya ninggalin orang tuanya, waduh bahaya, nanti jadi perpecahan di gereja ini. Ninggalin kerjaan besok enggak masuk, soalnya kemarin khotbahnya ninggalin ladang. Suruh ambil sick leave semuanya, oh enggak boleh. Meninggalkan ini, aku pernah khotbahin ini juga di Palmi tentang meninggalkan. Itu ada di mirip-mirip di Lukas 14 ayat 26 bilang gini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ini lebih lengkap nih, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Tuhan bilang kalau kamu gak benci semuanya, bahkan nyawa sendiri, gak bisa jadi muridku. Loh gimana Tuhan? Bukannya Tuhan suruh mengasihi? Kok di sini bilang membenci? Gimana nih? Apa Tuhan salah ngomong, apa lidahnya kepelintir? Enggak. Kenapa membenci? Maksudnya begini, Tuhan bilang harus membenci, sampai membenci diri sendiri untuk jadi murid Tuhan Yesus, karena kasih kita sama Tuhan harus segitu gedenya, kasih Tuhan segitu gedenya, sampai seolah-olah kasih kita sama istri, sama anak, sama saudara, sama diri sendiri, kelihatannya itu kalau dibandingin sama kasih kita ke Tuhan, kita benci. Nangkep? Begitu mengasihi Tuhan, sampai kelihatannya kalau bandingin, lebih mengasihi Tuhan, dibandingin sama kasih ke Bapaknya, kesannya kayak kasih ke Bapaknya ini benci. Karena kasih ke Tuhan segitu gedenya. Nangkep ya? Jadi di ayat 29 ketika Tuhan bilang meninggalkan, itu artinya kita milih Tuhan nomor satu. Dibanding semuanya ini. Terus ada rewardnya setelah ini, setelah Tuhan suruh ninggalin. Tuhan bilang gini, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Aku perlu kasih penekanan dulu, oke? Ini bukan lagi nawarin investasi, ngasih 1 dapat 100. Ini juga bukan prosperity gospel gitu ya. Jadi jangan disalah mengerti dan tolong jangan ngantuk di bagian ini. Kalau Bapak Ibu memilih untuk tidur sejenak di khotbah ini, setelah ini aja, oke? Jangan di part yang ini, karena ini paling mudah dipelintir. 100 kali lipat. Maksudnya apa 100 kali lipat Tuhan bilang? Apakah artinya kalau aku ninggalin 1 rumah Tuhan kasih 100? Atau kalau ninggalin 1 istri Tuhan kasih 100? Wah, bahwa Bapak gak berani bilang amin, pasti gak berani. Apalagi yang istrinya di sampingnya, wah gak berani. Kalau istri saya gak cerewet sih boleh Tuhan 100 ya. Kalau udah 100 suka marah-marah, aduh 1 aja udah gak kuat Tuhan, apalagi 100 gitu ya. Ibu-ibu juga gak berani, wah 100 suami, aduh 1 aja udah keras kepalanya bukan main Tuhan. Kalau 100 nih bisa darah tinggi saya.
Tapi Tuhan bilang 100 kali lipat. Maksudnya apa? Dan gak cuma 100 kali lipat, ada lanjutannya. Akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi dapat 100 kali tapi dianiaya. Ayo, ini gimana nih? Tuhan ngasih 100 dianiaya lagi. Aduh, makin berat Tuhan, udah mikul salib, sekarang Tuhan ngasih upah malah dianiaya. Gimana sih Tuhan? 100 kali lipat ini menurutku, ini bukan hitung-hitungan kalau kita investasi 1 dapat 100 dari Tuhan. Karena pertanyaan gampang aja mikirnya. Ada nggak orang Kristen percaya Tuhan, ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Dia sakit nih, sampai ujung hidupnya tetap sakit. Ada nggak? Ada, banyak. Ya nggak? Ada nggak orang Kristen yang kayaknya berkekurangan gitu, mau makan aja susah gitu. Ikut Tuhan loh, gereja, baca Alkitab. Sampai akhir hidupnya tetap nggak punya rumah. Ada nggak? Ada. Jadi yang Tuhan bilang 100 kali bukan rumahnya tiba-tiba jadi 100, enggak. 100 kali ini apa maksudnya? 100 kali ini adalah semua yang kita dapat ketika ikut Tuhan Yesus, itu sama kayak dapat rumah, dapat saudara, dapat ibu, dapat anak, dapat ladang 100 kali. 100 kali itu banyak loh. Bayangin ini kalau ada 100 orang aja, tiba-tiba datang, jepret, wah bingung pasti, makanannya pasti nggak cukup. 100 itu banyak loh, 100 kali lipat. 100 kali ini kalau aku bilang itu berkat, itu sukacita, penyertaan Tuhan, kasih, anugerah. Yang paling sering Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera. 100 kali lipat dalam hidup kita. Begitu banyaknya, begitu besarnya, sampai Tuhan bilang 100 kali lipat. Kalau bahasa Jawanya banyak tuh akeh, tapi kalau orang Surabaya lebih keren. Ngomongnya wakeh. Ada penekanannya, karena banyaknya pol, wakeh. Banyak banget Tuhan, 100 kali ikut Tuhan itu. Dan ini janji Tuhan, walaupun disertai aniaya. Dan itu kapan Tuhan bilang? Pada masa di atas, pada masa ini juga. Jadi sekarang, pas kita masih hidup nih, masih bisa garuk-garuk, masih bisa benerin rambut, ada yang ngantuk. Sekarang, Tuhan bilang pada masa ini. Tapi nggak cuma masa ini, Tuhan bilang. Pada zaman yang akan datang, jadi nanti, itu juga akan beroleh apa? Hidup yang kekal. Bayangin, upahnya 2 loh. Upah sekarang dapat, upah nanti dapat. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini kalau dicari terjemahannya dalam bahasa Inggris, eternal life atau bisa disebut life unto the age. Hidup yang kekal ini maksudnya apa? Kita sepakat kalau kita hidup di dunia ini, manusia dalam dosa, aku yakin Jeff Wellington udah pernah belajar ini. Kita hidup dalam daging yang tidak kekal, benar ya? Tapi terus di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan bilang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal ini adalah kita bisa nikmatin hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena yang punya hidup yang kekal siapa? Tuhan Yesus. Tikva punya nggak? Nggak punya. Ko Antoni punya nggak? Nggak punya. Welly punya nggak? Nggak punya, belum punya. Yang punya siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan bilang hidup yang kekal, yang akan kita terima, itu adalah hidup di dalam Tuhan Yesus. Dalam kekekalan. Sebelum kita masuk kepada kekekalan nanti, yang tertulis di Alkitab, yaitu surga. Tuhan udah ngasih janji nih, Tuhan bilang upahnya ada buat kita yang benar-benar ikut Tuhan, ninggalin semuanya, gitu ya. Terus di ayat 31, Tuhan Yesus nih harusnya titik di sini loh ngomongnya, kan udah enak ya, udah tadi Petrus nanya, Tuhan dapat apa Tuhan? Terus Tuhan bilang, udah dapat ini, dapat 100 kali lipat, terus nanti dapat hidup yang kekal. Ini mudah dimengerti nggak? Mudah dimengerti, aku yakin murid-murid pasti ngerti semua pada zaman itu ketika Tuhan Yesus bilang gini. Tapi Tuhan nggak selesaiin di sini, Tuhan lanjut ngomongnya. Ini ayat yang membingungkan.
Tuhan bilang, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Oh, maksudnya apa? Kayaknya Tuhan tuh ngomong katanya dibolak-balik gitu. Yang tadi awal, nanti jadi akhir. Yang akhir bakal jadi awal. Kesannya kalau Tuhan ngomong ada satu kalimat, endingnya bukan Tuhan kasih titik, Tuhan kasih tanda tanya. Oh, terus kita suruh mikir sendiri, ini apa ya, maksudnya apa gitu. Apa nih maksudnya? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau kita cari bagian ini, ada banyak banget versi penafsiran tentang maksudnya ayat ini apa. Ada yang bilang ini bisa dikaitkan sama cerita sebelumnya, tadi kita makanya baca dari ayat 17, tentang orang kaya, kesannya orang kaya tuh, wah ini prioritas pertama ya, numero uno, nomor 1 gitu ya. Terus ada murid-murid yang kayaknya mojok aja, yang terbelakang, yang paling terakhir gitu ya. Terus Tuhan bilang, oh yang terdahulu akan jadi terkemudian, oh nanti orang kaya itu jadi di barisan paling belakang gitu ya. Terus yang murid-murid jadi paling depan, ada yang bilang gitu tafsirannya. Jadi bahwa dalam Tuhan tidak ada perbedaan status, kira-kira gitu ya, ada yang bilang gitu. Tapi kan dalam hidup ini yang kita cari ya, dalam hidup itu kita selalu berusaha jadi nomor 1, benar kan? Selalu ada kompetisi untuk jadi yang terbaik. Di Markus 9 ayat 35 sama di Matius 20 ayat 26, Tuhan Yesus ngomong tuh, kalau mau jadi yang terbesar, harus jadi pelayan buat semuanya. Kesannya kalau mau jadi yang paling gede, harus jadi yang paling kecil dulu. Gitu ya. Apa ini artinya, kalau mau gede, kecil dulu, ntar jadi gede. Terus kalau udah gede, nanti kecil lagi. Gitu. Dalam Alkitab, sebenarnya penggunaan kata ini udah terjadi dari perjanjian lama. Mengenai yang terdahulu, akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir jadi yang terdahulu. Biasanya warisan itu turun ke anak pertama, benar ya? Kalau kita nonton film perang aja, atau sekarang aja banyak tuh pemimpin dunia atau orang kaya gitu ya, oh carinya anak pertama, kalau bisa cowok, nanti dapat warisan. Yang terdahulu, benar nggak? Tapi dari Alkitab di awal tuh udah dibalik. Anaknya Adam, anaknya Adam sama Hawa, siapa? Siapa sama siapa? Kain sama Hawa siapa? Sama Habel. Yang berkenan sama Tuhan yang pertama apa yang belakang? Yang belakang. Habel yang berkenan, benar ya? Esau sama Yakub. Yang terdahulu yang mana? Esau. Yang Tuhan bilang nanti dapat berkat? Yakub. Yang terakhir Tuhan bilang. Lagi Israel waktu nyari raja. Oh mereka pilih Saul kan? Wah gagah, keren nih. Pasti cakep orangnya. Terus Saul punya anak namanya Yonatan. Yonatannya jadi raja nggak? Enggak, jadi pemain bass tadi ya. Yang jadi raja siapa? Daud. Daud yang terakhir loh. Paling bungsu loh. Paling kecil. Tuhan pilih yang terakhir. Bahkan di Alkitab, nah ini tim musik boleh maju. Asik. Biasanya kalau ngomong tim musik boleh maju, yang ngantuk langsung kebangun semua. Ini sengaja, kata sandinya itu, tim musik boleh maju. Itu tadi perjanjian lama ya, tapi di perjanjian baru sendiri, di Kolose 1 ayat 18, atau di sini ada nggak? Oh udah habis, nggak ada. Kolose 1 ayat 18 tulis gini, Yesus itu yang sulung, Yesuslah yang sulung, jadi Yesus yang terdahulu. Boleh balik ke ayat terakhir tolong multimedia, terima kasih. Dan Tuhan Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi Tuhan itu adalah yang terdahulu ini. Benar ya, Tuhan yang punya hidup yang kekal tadi, Tuhan yang punya 100 kali lipat tadi. Terus Tuhan jadi yang terakhir, benar nggak? Tuhan mati buat kita. Yang pertama mati buat kita, satu-satunya yang bisa mati buat kita, buat tebus dosa kita. Setelah Tuhan mati, Tuhan ngapain? Bangkit, hidup yang kekal. Supaya apa? Supaya kita nih, supaya saya nih, Tikva nih, yang tadinya terakhir, paling banyak dosa Tuhan. Aduh, kalau di list kebejatan Tikva tuh, wah luar biasa.
luar biasa, harusnya paling terakhir nih, udah gak layak. Tuhan bilang jadi yang terdahulu, hidup sama Tuhan, hidup yang kekal. Wah, kurang baik apa coba upahnya? Keren gak ikut Tuhan? Keren. Mikul salib berat gak? Berat. Menyangkal diri berat gak? Berat. Apalagi kalau kita keren. Waduh, susah menyangkal diri tuh. Ya gak? Kalau menyangkal diri emang bego sih gampang. Oh, saya emang bego Tuhan. Tapi kalau saya ternyata pintar, terus bilang, oh ini bukan karena saya belajar. Enggak, ini Tuhan yang kasih. Wah, susah loh. Menyangkal diri kalau pas misalnya main bola, tendangannya lagi apes, lagi jelek. Aduh, menyangkal diri. Memang tadi lapangannya licin. Gampang. Coba kalau dia top skor. Berani menyangkal diri gak? Berani bilang, oh ini tadi Tuhan yang menyertai kaki saya. Misalnya. Enggak, pasti bilang, oh salah memang latihan rajin. Memang kaki ini kayak kaki bakat misalnya. Kalau kita berhasil gampang nyangkal diri. Nyangkal diri itu susah loh. Mikul salib susah. Komitmen gampang gak? Nah, gampang, susah loh. Apalagi bayar harga, waduh suruh bayar lagi Tuhan. Belum kasih upah udah suruh bayar, gimana Tuhan? Aku udah gak punya apa-apa, mau kasih Tuhan apa lagi? Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu tuh ada upahnya. Tuhan bilang, yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Ini reward kita, upah kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang paling besar. Yang aku hari ini harus bilang dengan jujur dan terus terang, sorry kalau kamu bukan pengikut Kristus, gak dapat ini bro, sis, sorry. Kalau buat kamu Yesus itu bukan Tuhan, mau bilang Yesus tuh nabi kek, oh malaikat kek, oh sorry, gak dapat. Yesus tuh Tuhan, titik. Gak ada koma, gak ada tanda tanya. Karena upahnya jelas Tuhan bilang. Upah buat kita pengikut Yesus adalah kasih karunia Tuhan. Supaya setiap kita pengikutnya, yang harusnya di paling akhir nih, harusnya kalau ngantri gerbangnya udah ditutup, Tuhan bilang, jadi yang terdahulu. Amin. Siap terima reward dari Tuhan? Siap terima upah? Oh, berarti siap dianiaya, tadi ayatnya tadi gitu loh. Oke? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau doa, tapi setelah ini kita biasanya kalau tutup dengan lagu ya. Tadi aku minta ke tim musik, jangan lagu worship lah, kita mau terima upah masa lagunya yang slow, harus lagu semangat, bener gak? Amin. Amin gak? Amin. Mau nyanyi betapa dalamnya abis ini, tapi nanti kita doa dulu. Karena mau terima upah. Kalau mau terima upah tuh gak mungkin cuma, oh betapa dalamnya, betapa lebar, gak mungkin. Oh jogetnya, kalau bisa nanti rambutnya berantakan dikit, balikin lagi, gak apa-apa. Terima upah loh. Yang ngasih upah Tuhan lagi, ya enggak? Jadi abis ini kita nyanyi buat Tuhan ya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, makasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Hamba sudah selesai berbicara. Hamba percaya Tuhan kasih kekuatan buat setiap kami untuk jadi pengikut Tuhan Yesus. Kami percaya upah yang sudah Tuhan janjikan selalu Tuhan tepati, tidak pernah Tuhan lupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa dengan kami anak-anak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk mengerti betapa Tuhan Yesus sayang pada setiap kami. Untuk mengerti bahwa kasih Tuhan buat setiap kami itu begitu dalamnya Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur untuk firman hari ini, mengucap syukur kami boleh datang ke gereja hari ini, dengar firman Tuhan, terima berkat-Mu, terima reward dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan tim musik. Semuanya boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Karena kasih-Mu yang begitu besar di hidup kami, Tuhan. Kami naikkan pujian ini untuk Engkau. Sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Sebab tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya.
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri Sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, diriku. yang rela korbankan hidupku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Puji Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sekali lagi ya, sama-sama kita puji Tuhan. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. musik mainkan. Yes. Orang-orang yang bergairah, yang bersemangat di tempat ini, mari sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya. Yuk nyanyi sama-sama ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Biar nyanyian ini Oh, oh, semua keluar dari setiap hati kita. oh, tiada bandingannya, Tiada, tiada duanya, tiada seperti. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. sekali lagi. Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Kau sudah mengingatkan kami untuk mengikut Engkau. Memang gak gampang, tidak mudah, kita harus bayar harga, many things. Tapi ada reward yang menanti buat kami semua. Ada eternal life, kehidupan yang kekal yang Kau sediakan bagi orang-orang yang mau mengikut Engkau dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas segala firman-Mu, biar firman-Mu tertanam di kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan Kau yang biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan membuka bagimu pemeliharaan yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau tetap akan naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Makasih ya Bapak. Ini sudah selesai ibadah pada hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk teman kami Kahani yang sedang di rumah sakit Tuhan. Kau beri kesehatan Tuhan.
Kau beri kekuatan bagi Kak Hani, bagi Kak Cici dan keluarga yang menjaga, yang support Kak Hani selalu. Kau berikan kekuatan lebih ekstra Tuhan. Kau yang menjaga, memberikan kesehatan yang terbaik untuk Kak Hani dan keluarga. Terima kasih atas segalanya, penyertaan-Mu. Kami percaya Kau menyertai Kak Hani sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Juga kami berdoa untuk Brother Simon dan keluarga, Silky. Dan kami berdoa Tuhan untuk perjalanan ke Silky yang akan kembali ke Wellington hari besok Selasa. Kau yang sertai mereka agar sampai di Wellington, tiba di Wellington dengan selamat tanpa sesuatu apapun. Kami juga ingin berdoa untuk papa mamanya Pastor Simon. Kami percaya Tuhan Kau beri kesehatan yang terbaik buat papa mamanya. Kau yang menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan. Kau yang akan memberikan yang terbaik untuk Pastor Simon sehingga Pastor Simon bisa kembali berkumpul bersama kami lagi di sini. Terima kasih Kau yang menyertai keluarga Pastor Simon. Kau yang memberkati selalu. Juga berdoa untuk Jack dan Abi dan Pastor Sari yang sedang dalam perjalanan kembali ke Wellington. Kau yang berkati mereka dalam perjalanannya biar sampai di Wellington dengan selamat. Tuhan yang berkati biarlah pelayanan mereka di Hamilton fruitful Tuhan. Kami percaya nama Tuhan yang akan dimuliakan selalu melalui pelayanan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan, negara kami. Berkati Presiden Jokowi sampai pemerintah yang paling bawah Tuhan. Kau berkati mereka semua, Kau beri mereka hikmat dan pengertian dari-Mu Tuhan dalam memerintah. Kami percaya segala sesuatunya yang mereka putuskan semua berasal dari-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati juga gereja-Mu di Indonesia Tuhan, biarlah mereka menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi bisa memberitakan firman-Mu Tuhan di Indonesia sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Juga berdoa untuk New Zealand, negara tempat di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Kau berkati Prime Minister sampai Council, sampai pemerintah yang paling bawah juga Tuhan. Kau beri mereka hikmat dan pengertian Tuhan. Biarlah mereka bisa memutuskan segala sesuatunya berdasarkan-Mu Tuhan. Berdasarkan hikmat pengertian dari-Mu. Juga kita berdoa untuk gereja-gereja di New Zealand ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan bisa membawa New Zealand ini semakin mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Kau memberkati gereja-Mu Tuhan di New Zealand ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk makanan yang sudah dipersiapkan, berkati tangan-tangan yang sudah menghidangkan. Biarlah makanan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Tikva. Terima kasih Kau sudah membawa Tikva ke sini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Kau memberkati Tikva Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, dalam rencana masa depannya, apapun itu Tuhan ke depannya. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjaga Tikva, melindungi Tikva, mengequip Tikva lebih lagi Tuhan. Kau yang menjaga, memberkati dia selalu, mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih kepada Tikva untuk menjadi berkat lebih Tuhan di Palmerston dan bagi kami di Wellington. Terima kasih Kau yang jaga Tikva, lindungi selalu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kau berkati fellowship kami ke depan. Kau yang menyertai pembicaraan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami ucap syukur yang percaya katakan. Amin.